Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, semoga semuanya sudah bangun pagi ya. Cuacanya agak mendung, di langit sudah mendung ya. Dan semoga anak-anak juga di rumah sudah bangun mandi, lalu sarapan, dan mempersiapkan materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Jangan lupa untuk selalu mengecek Google Classroom ya, sesuai jadwal. Rajin-rajin mengecek apakah ada tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran keempat ini, ada 3 materi yang kita bahas ya, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, permainan meniru teman. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama itu adalah pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, di sini melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, di dalam sebuah keluarga terdapat beberapa anggota keluarga yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu contoh hak dan kewajiban anggota keluarga adalah hak anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kita harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menjaga hak dan kewajiban sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kelima. Hak dan kewajiban tiap anggota keluarga dapat kamu tanyakan secara langsung kepada ayah dan ibumu. Kamu dapat melakukan kegiatan wawancara di rumah dengan narasumber anggota keluargamu sendiri. Setelah melakukan kegiatan wawancara dan mencatat pokok-pokok informasi, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melaporkan hasil wawancara. Pokok-pokok informasi dikembangkan dengan menggunakan kalimat dan ejaan yang benar dalam bentuk paragraf. Hal yang perlu dilaporkan dalam wawancara adalah yang pertama itu topik wawancara, kedua waktu dan tempat wawancara, ketiga narasumber dan pewawancara, yang keempat hasil wawancara. Nah, di sini kita membahas tentang hak dan kewajiban dengan seimbang ya. Nah, di sini kamu tahu ya, hak kamu sebagai anak yaitu mendapatkan kasih sayang serta pendidikan dari orang tua. Lalu kewajibanmu sebagai anak itu apa? Kewajibanmu itu yaitu belajar, membantu orang tua, dan patuh kepada orang tuamu. Di sini hak dan kewajiban yang harus kamu dapatkan dari orang tuamu. Pertama, hak tadi adalah mendapatkan kasih sayang dan pendidikan dari orang tua. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak adalah patuh kepada orang tua, belajar, dan membantu orang tua. Nah, seperti itu. Nah, bantu dengan hal-hal yang kecil ya. Contohnya karena kamu masih kelas 3 SD, untuk anak perempuan mencuci piring, selesai mandi atau membantu ibu di rumah saat ibu memasak, memetik sayur. Nah, itu hal yang sederhana saja. Nah, sedangkan apa? Hak orang tuamu, hak ayah mendapatkan apa? Nah, haknya yaitu dihormati sebagai kepala keluarga. Kewajiban ayah apa? Kewajiban ayah adalah menafkahi anggota keluarganya. Hak sebagai ayah, nah, dia dihormati dalam keluarga sebagai kepala keluarga. Nah, itu bisa kamu wawancarakan dengan kedua orang tuamu di rumah ya. Apa itu hak dan kewajiban? Nah, di sini hak itu
hal yang perlu kita dapatkan, yang harus kita dapatkan, yaitu hak. Hak itu yang harus kita dapatkan atau memang itu hak kita. Lalu kewajiban, yaitu sebagai tugasmu. Nah, tugasmu itu kewajiban sama dengan tugasmu sebagai anak. Nah, tanyakan kepada papa dan mamamu apa haknya dalam keluarga dan apa kewajibannya dalam keluarga. Seperti itu ya. Sekarang pelajaran PJOK, permainan meniru teman. Di sini permainan meniru teman dilakukan secara bersama-sama. Permainan ini termasuk gerak non-lokomotor. Berikut cara melakukan permainan meniru teman. Yang pertama itu, siswa membuat lingkaran bersama teman-temannya. Pilih salah satu siswa untuk berdiri di tengah lingkaran. Yang ketiga, siswa yang berada di tengah melakukan gerak membungkukkan badan dan mengayunkan lengan. Lalu yang keempat, siswa yang lain menirukan gerakan siswa di tengah. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Nah, menirukan yaitu hanya bergerak di tempat, karena itu gerakan non lokomotor, maka gerakannya hanya di tempat, mungkin berputar, nah seperti itu. Ya. Nah, kamu perhatikan, lalu kamu tiru gerakan yang di tengah. Nah, yang di tengah ini melakukan gerakan seperti gerakan melompat di tempat, berputar. Nah, jadi yang di lingkaran ini mengikuti teman yang di dalam lingkaran ya. Ikuti gerakan temanmu yang dalam lingkaran ini. Apa yang dia lakukan? Ingat, gerakan non-lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah-pindah tempat, yaitu gerakan yang tetap di tempat ya. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak bisa membaca halaman 68 itu cerita petani dan anak-anaknya. Nah, kamu pahami kalimatnya dan ceritanya di situ. Dan tentu cerita atau dongeng yang Bu Guru berikan sangat menambah wawasan anak-anak, yaitu kosakata ya, kosakata anak-anak, dan dapat memahami berbagai cerita. Nah, semakin banyak kamu membaca, maka kosakata dan pemahamanmu tentang suatu cerita semakin bagus. Oke? Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.